Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rafika dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Risiko Hukum dan Manajemen Risiko Strategis. Yang pertama adalah pengertian dari risiko hukum, yaitu risiko yang timbul karena ketidakmampuan suatu manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut, yang munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian ataupun kebangkrutan bagi perusahaan. Jadi risiko hukum ini adalah suatu ketidakmampuan manajemen perusahaan tersebut dalam mengelolanya, yang akan mengakibatkan munculnya suatu permasalahan hukum yang menimbulkan kerugian ataupun kebangkrutan bagi perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah pengertian risiko strategis, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko ini merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku. Yang B yaitu faktor penentu risiko hukum dan strategi. Yang pertama adalah perubahan peta persaingan bisnis. Dalam perubahan ini munculnya faktor penentu risiko, yaitu adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri, munculnya produk substitusi baru, dan yang nomor 2 adalah kurang tepatnya perumusan strategi. Faktor ini penentu risiko, yaitu yang pertama, strategi tidak sejalan dengan visi atau misi bank. Yang kedua, analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif. Yang C, ketidakkesesuaian rencana strategis antar level strategi. Yang nomor 3 adalah tuntutan berinovasi. Faktor penentu risikonya adalah kurangnya penelitian dan pengembangan dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Yang B, kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Yang nomor 4 adalah perubahan lingkungan makro. Contoh dalam hal ini adalah ketika pemerintah, mungkin bisa kita lihat pada pemerintah memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan. Amandemen undang-undang ini salah satunya menegaskan diberlakukannya penghapusan pajak ganda atas transaksi murabahah. Hal ini sedikit banyak berpengaruh pada lebih leluasannya Bank Islam menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad murabahah. Yang nomor 5 adalah perubahan perilaku pemangku kepentingan. Berbagai perubahan di dunia sebagaimana didiskusikan sebelumnya mempengaruhi perubahan perilaku pada pemangku kepentingan bank seperti nasabah, pemasok, pemegang saham, dan karyawan. Yang C yaitu penerapan manajemen risiko. Di sini adalah cara penerapannya. Gimana menerapkan manajemen risiko itu sendiri, yaitu dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Jadi secara tertulis, harus tertulis. Yang kedua adalah keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Dan yang ketiga, keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain. Yang keempat, keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum. Yang kelima, keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. Yang keenam, keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam
hal efektivitas dan enforceability. Yang tadi itu adalah penerapan manajemen resiko. Yang D adalah sistem pengendalian internal, merupakan prosedur-prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal ini yaitu adalah untuk menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat adalah membantu kebijakan manajemen yang telah diterapkan. Di dalam pengendalian risiko hukum, divisi corporate legal melakukan strategi risiko hukum dengan berfokus kepada 3 faktor, yaitu yang pertama adalah litigasi, yang kedua adalah kelemahan, dan yang ketiga adalah faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Yang pertama tadi ada litigasi, yaitu penanganan sengketa dalam tahap pralitigasi, yaitu pendamping hukum, pemberi pendapat hukum, penanganan sengketa dalam tahap litigasi, pendampingan hukum, penanganan litigasi atau beracara di pengadilan. Yang terakhir adalah penanganan litigasi atau beracara di luar pengadilan. Yang kedua adalah kelemahan, penanganan sengketa dalam tahap pratransaksi. Yang A adalah pembuatan format standar perjanjian. Yang B, pembuatan format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank. Yang C, pembuatan format standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur. Yang nomor 3 ini yaitu faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Yang ini meliputi melakukan identifikasi risiko hukum dan memberikan pendapat hukum atas usulan produk atau aktivitas baru bank sesuai kebijakan internal bank yang berlaku. Yang B, melakukan review terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar best practice perbankan atau ketentuan baru maupun perubahan. Yang C adalah melakukan penyesuaian atas kebijakan atau prosedur maupun standar perjanjian atau dokumen atau formulir bank sebagai tindak lanjut atas perubahan peraturan perundang-undangan atau standar best practice perbankan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari pengertian tadi, risiko strategis, manajemen strategis dan manajemen risiko hukum. Risiko strategis ini adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Yang risiko hukum yaitu ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum atau ketidakpastian dari pelaksanaan interpretasi dari kontrak, hukum, ataupun peraturan.